Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan yang telah mengikuti acara hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Singapura Perbangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Diadakannya acara hari ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kami. Acara ini yaitu PKM, Pengabdian kepada Masyarakat. Saya Ridwan Maulana selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2, yaitu ada Teh Nurul Afika Ulia, selanjutnya ada Teh Devi Rahmi, ada Teh Wayuni, ada Teh Nadia, ada Teh Aidea, dan ada Kang Rio. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu segala penyakit pasti ada obatnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke bahasan yang pertama, akan disampaikan oleh waktu dan tempat dipersilahkan. Baik ya, sebelum memasuki ke pemateri, sebelumnya saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubair, hadatsana Umar ibnu Sa'id, Abi Husaini qala, hadatsana Ata'un ibnu Barohin an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Sebentar. Yang terjemahannya menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mustashnah, menceritakan kepada kami Abu Ahmad al-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Said bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5678. Dengeran nggak? Ya. Ya. Pada pemateri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah dari hadis yang telah dijelaskan oleh teteh-teteh sebelumnya. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah.
Riwayat lain dari Utsman bin Syaurik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain yaitu kecuali kematian. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dima'rufkan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguat bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya adalah, terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Utsman bin Syaurik di sebelumnya maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya. Dan pengecualian penyakit tua atau pikun. Di riwayat lain, karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah kurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Next. Jadi berdasarkan penjelasan hadis sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya sehingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah. Namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Mungkin segini saja, dilanjut dengan pemateri kedua yaitu Rio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai sangkut paut dengan penyakit zaman sekarang yang telah tadi disampaikan oleh teteh-teteh sebelumnya mengenai segala penyakit tentunya pasti memiliki obat. Nah, tidak ada satupun penyakit yang tidak memiliki obat. Pada zaman sekarang tentunya ada penyakit yang belum menemukan obat. Contohnya seperti COVID-19. Nah, yang ada hanya sekarang itu vaksin. Vaksin itu adalah pencegah. Nah, lalu bagaimana sih kita sebagai muslim menyikapi penyakit ini? Atau cara seorang muslim ketika mengalami penyakit COVID-19? Nah, sebagai muslim, upaya pencegahan yang harus kita lakukan tidak hanya dengan ikhtiar jasmani, tetapi juga harus diimbangi dengan ikhtiar rohani. Mengutip dari jurnal karangan Asabah dan Partono, mereka melakukan wawancara dengan salah satu muslim di desa Trembulrejo, yaitu Bapak Suroji. Beliau menyampaikan bahwa hal yang paling tepat dalam menghadapi wabah penyakit corona ini adalah dengan melakukan ikhtiar yang sebaik-baiknya. Pandangan beliau, ikhtiar tersebut meliputi ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohani. Beliau menjelaskan beberapa ikhtiar jasmani yang sudah beliau terapkan, antara lain mencuci tangan dengan rajin, membatasi aktivitas di luar rumah, memakai masker ketika berpergian, menjaga jarak dengan orang lain, dan beliau juga selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Beliau mengaku mendukung kebijakan dan himbauan dari pemerintah dengan sepenuh hati, dengan harapan
penyebaran mata rantai virus corona akan segera berakhir. Ikhtiar jasmani yang beliau laksanakan pada intinya adalah usaha untuk semaksimal mungkin menjaga pola hidup yang sehat. Setiap aktivitas yang dilaksanakan untuk menjaga kesehatan tubuh, apabila dilaksanakan dengan baik dan benar dan mendukung dan mengoptimalkan terciptanya produktivitas tubuh yang tinggi bagi setiap individu. Menurut Muhajir nomor 2015 halaman 116. Nah, lebih lanjut beliau menuturkan dalam bahasa Jawa, sehat kuwi nikmat saking Gusti Allah, menawi awak dewe diparingi musibah kaya saiki. Awak dewe kudu sabar dan lan tawakal. Tapi sabar lan tawakal tok yo ora cukup. Amarga wong urip kuwi kudu duwe usaha utawa ikhtiar. Ibaratnya yen wong dungo-dungo to ora ana usahane, padha karo wong iko omong kosong. Sewalike yen ana wong usaha tapi ora gelem dungo marang Gusti Allah. Wong iku tergolong makhluk sing sombong, mula lorone kudu seimbang. Yo usaha yo ndungo padha pentinge. Berkaitan dengan ikhtiar rohani dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, beliau menjelaskan beberapa amalan yang beliau lakukan. Antara lain, beliau selalu menyempurnakan wudunya, membaca sholawat setiap waktu, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan khusus yang beliau lakukan adalah amalan yang dianjurkan oleh Gusmus, yaitu membaca Bismillahi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Setiap sehabis maghrib dan subuh dan ketika hendak berpergian sebanyak 3 kali, ketika ditanya tentang ibadah yang lain seperti saat berjamaah, beliau menjelaskan bahwa di desa tempat beliau tinggal masih menjalankan sholat jamaah, sholat Jumat dan sholat tarawih di masjid dan musola dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang baik dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, selanjutnya ketika ditanya tentang hikmah, apa yang beliau ambil dari kejadian ini? Nah, beliau menuturkan sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan bahasa Jawa lagi ya. Kabeh kadadean sing ana ing bumi sejatine takdir saking Gusti Allah. Ana musibah iki uga takdire Gusti Allah. Menungso kawan wit-witan termasuk virus corona iki kabeh makhluke Gusti Allah. Virus corona dungke Gusti Allah ning bumi mesti ana hikmahe. Supaya menungso sadar nek awak dewe iki makhluk sing lemah. Supaya menungso ora sombong ning bumine Gusti Allah. Himbauan pemerintah untuk tidak sholat berjamaah ning masjid. Iki uga ana hikmahe. Supaya menungso sadarian Gusti Allah sejatine ana ning atine dudu ning masjid, musola, utawa panggon-panggon liyane. Nah, terakhir, beliau menyampaikan doa dan harapan kepada negara Indonesia dan seluruh negara di dunia. Semoga wabah penyakit COVID-19 segera diangkat oleh Allah dan kita semua dapat mengambil hikmah dari musibah yang menimpa kita ini sehingga akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah atas segala apa yang dia berikan gitu. Nah, ikhtiar harus dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Hakikat sabar yaitu kita mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa dan kejahatan ketika kita mampu menaati semua perintah Allah dan memegang teguh keimanan kita, dan ketika kita mampu tahan dan tidak putus asa menghadapi masalah dan cobaan yang menimpa kita. Saifullah tahun 2009 nomor 28. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para partisipan yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ya, sekali lagi kepada para partisipan, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Itu ada yang bertanya, Kang, kolom komentar, kolom chat.
Ya. Terima kasih kepada Maulana Muhammad Irsyad Abidin Al-Hafiz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Natasha Awaliani. Terima kasih, ditunggu ya jawabannya. Terima kasih kepada Teh Ayu Sohifatul Awaliyah. Ditunggu ya jawabannya kepada para penanya. Ini sambil menunggu partisipan yang lain, mungkin ada yang bertanya lagi, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada tadi. Yang pertama itu ada dari Maulana Muhammad Irsyad Abidin Hafiz. Pertanyaannya, banyak sekali beredar mengatakan bahwasannya vaksin itu haram. Malah sampai UAS dan UAH pun menolak untuk divaksin karena sudah diketahui keharamannya. Tadi pun Teh Nadia kalau nggak salah mengatakan sangat ditolak dan tidak diperkenankan untuk mengobati dengan perkara yang haram. Lalu bagaimana cara kita mencegah dan menolak himbauan pemerintah untuk melakukan vaksin anti-COVID-19? Dan jikalau seorang telah mencapai masa kritis dari penyakit yang dideritanya, yang mana penyembuhan sudah tidak dapat diharapkan lagi, apakah ia boleh berobat? Dan juga si sakit tidak ingin menambah beban deritanya akibat perobatan yang membawa efek samping. Pada dasarnya, apakah seorang muslim wajib berobat ataukah hanya sekedar ikhtiar? Itu pertanyaan dari Kang Maulana Muhammad Irsyad Abidin Al-Hafiz. Selanjutnya ada dari Teh Natasha Awaliani, pertanyaan yaitu, semua penyakit kan ada obatnya. Kenapa sampai ada orang yang gila karena suatu penyakit? Selanjutnya ada dari Teh Ayu Suhrifatul Awaliyah, pertanyaannya yaitu, apakah dengan adanya vaksin dunia, segala aktivitas akan kembali seperti sedia kala dan virus akan menghilang? Mungkin dari Kakang dan Teteh yang lain atau adik-adik ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Natasha Awaliani. Jadi pertanyaannya yaitu, semua penyakit ada obatnya, kenapa sampai ada orang gila karena suatu penyakit? Pertanyaan saya, kalau semua penyakit ada obatnya, kenapa sampai ada orang gila karena suatu penyakit? Jadi memang semua penyakit itu ada obatnya, karena tadi juga telah dijelaskan dan disebutkan oleh pemateri dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Allah tuh memberi penyakit, tentu Allah juga memberi obatnya gitu. Nah, kenapa orang gila sampai saat ini masih ada yang berkeliaran gitu ya, maksudnya ada yang belum sembuh juga, tapi pada dasarnya orang gila juga ada obatnya, dengan cara pengidapnya harus lebih dahulu dijalani serangkaian pengobatannya itu sesuai dengan kondisi yang dialami orang gila tersebut. Nah, gangguan, kan orang gila itu penyakitnya itu pada mental ya. Nah, bisa diobati dengan cara obat-obatan yang tertentu dan menjalani psikoterapi. Nah, pada beberapa kondisi yang mengidap gangguan jiwa akan merasakan untuk melakukan hidup yang lebih sehat gitu. Jadi ketika di psikoterapi menjalani itu, nah jadi perlahan-lahan si orang gila itu
disarankan untuk hidup yang lebih sehat lagi gitu, agar nanti kembali lagi ingatannya, mentalnya gitu yang telah lama rusak gitu ya ininya, mentalnya gitu. Jadi emang semuanya tuh ada obatnya termasuk orang gila gitu intinya ya Teh. Jadi gimana Teh Natasha, apakah sudah puas atau ada yang kurang dipahami? Yo, terima kasih. Ya, sama-sama Teh. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Ayu Sofifatul Awaliyah yang pertanyaannya, apakah dengan adanya vaksin dunia segala aktivitas akan kembali seperti sedia kala dan virus akan menghilang? Menurut pendapat kelompok kami, belum tentu, karena vaksin itu harus membutuhkan waktu yang lama, tidak agar kehidupan menjadi normal seperti dahulu kala. Nah, menurut para ahli, Brewer mengatakan kepada Healthin bahwa vaksinisasi hanya diprioritaskan untuk petugas kesehatan di garda terdepan dan juga lansia yang beresiko tinggi. Mengingat butuh waktu yang cukup lama untuk menangani mereka yang paling membutuhkan, kami tidak melihat perubahan nyata dalam waktu yang dekat dan tidak ada vaksin yang cukup memberi dampak berarti dengan segera. Itu menurut ahli. Nah, ada kemungkinan bisa terlindungi dari sakit, tapi mungkin tidak mencegah Anda terinfeksi dan menular infeksi ke orang yang belum divaksinisasi. Nah, jadi orang yang sudah divaksin belum tentu dia itu kebal dari COVID-19. Nah, tapi misalkan dia terjaring COVID-19 itu bisa berinfeksi kepada orang lain juga. Istilah vaksin tersendiri kan kita biasa disebut waktu kecil itu namanya imunisasi ya. Jadi vaksin COVID ini hanya sebagai upaya untuk membentuk atau meningkatkan ketebalan tubuh baik orang dewasa maupun anak-anak terhadap suatu penyakit. Tujuan pemberian imunisasi atau vaksin ini adalah untuk mencegah penyakit tertentu atau menghindari resiko munculnya gejala yang berat saat terserang suatu penyakit. Kalau zaman sekarang berarti COVID-19. Nah, salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Jadi kalau misalkan dikatakan vaksin bisa membuat dunia normal kembali, itu belum tentu, harus membutuhkan waktu yang lama. Kalau sekarang kan vaksin itu diberikan kepada petugas-petugas saja seperti guru, tenaga pendidik, dan juga lansia. Nah, hanya untuk memberikan kekebalan tubuh aja gitu Teh. Vaksin tidak akan menjadikan dunia jadi normal sedia kala dengan cepat gitu. Harus membutuhkan waktu yang lama. Begitu sih Teh Ayu. Gimana atas jawabannya? Iya, Kang. Makasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kang Irsyad ya. Satu pertanyaan lagi, mohon ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya siapa tadi? Kang Irsyad. Maulana Irsyad. Ya, Maulana Muhammad Irsyad Abidin Al-Hafiz ya. Iya. Yang pertanyaannya intinya gini ya, apakah ia boleh berobat? Dan juga si sakit tidak ingin menambahkan beban deritanya akibat perobatan yang membawa efek samping. Pada dasarnya, apakah seorang muslim wajib berobat ataukah hanya sekedar ikhtiar? Begitu bukan?
tadi, Maulana? Itu ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Mana sih? Iya, itu ada 2 pertanyaan. Jadi gini ya, menurut saya, meskipun orang itu udah kritis, nggak apa-apa jika ingin berobat. Siapa tahu dengan berobat, dengan berobat ia bisa sembuh gitu. Kan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Berobat itu juga suatu ikhtiar. Karena berobat itu suatu ikhtiar karena kita udah berusaha untuk sembuh gitu. Gimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan sedikit ya, Teh. Iya. Jadi perihal berobat itu, misalkan orang udah kritis nih ya, terus kita berobat itu istilahnya tuh kayak formalitas doang atau enggak sih gitu kan ya bahasa kasarnya tuh ya. Jadi kita bisa analogikan, misalkan gitu ya, kita berjalan-jalan ke gunung, ke hutan. Di situ kita bawa perbalan pas sedang perjalanan kita masih jauh. Nah, terus misalkan kita udah lapar banget tuh ya, terus nggak nemu makanan. Terus, jadi melanjutkan ya. Misalkan kita sedang berjalan ke gunung, terus bawa perbekalan pas-pasan. Kemudian kita kelaparan banget tuh ya, itu kan mendesak ya. Terus kita menemukan ada ular atau tikus di depan mata kita gitu. Daripada kita mati, ya mendingan kita makan gitu loh. Jadi tuh, gimana ya, kita tuh harus berusaha untuk mempertahankan hidup gitu. Kalaupun emang misalkan itu ya, itu saya kurang tahu sih kalau masalah vaksin itu haram atau halal. Soalnya saya belum baca beritanya juga. Dan kalaupun misalkan vaksin itu haram hukumnya, kalau misalkan mendesak dan orang itu ya udah jalan satu-satunya perlu divaksin misalkan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu, soalnya kan itu antara hidup dan mati gitu. Daripada menghilangkan nyawa, ya mendingan dicoba aja. Siapa tahu itu memberikan efek gitu loh. Benar. Mungkin segitu ya menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Bagaimana Kang Irsyad? Apakah sudah cukup, Bos? Ya, alhamdulillah udah cukup. Ya, alhamdulillah pertanyaan telah terjawab semua. Mungkin karena waktu sudah malam juga, kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu poin-poin yang bisa dipetik dari hadis ini dan kesimpulan akan disampaikan oleh Teh Apika dan Teh Aida. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin yang dapat diambil dari pembahasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang setiap penyakit pasti ada obatnya, bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hal ini didukung oleh beberapa riwayat dari Ibnu Hajar al-Asqalani, Usamah bin Syuraik, dan Abu Dawud. Dengan demikian, masih ada beberapa penyakit pula yang belum ditemukan obatnya. Maka Allah pula lah yang memerintahkan manusia untuk mencari obat tersebut. Dengan catatan, obat yang digunakan merupakan obat-obatan yang halal. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Teh Dea. Ya, untuk kesimpulannya berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang telah disampaikan oleh pemateri, bahwa Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Nah, jika dilihat dari
kondisi zaman sekarang seluruh dunia sedang mengalami wabah COVID-19 dalam waktu yang cukup lama karena belum ada obat yang benar-benar ampuh untuk menghindari wabah ini. Namun pada saat ini khususnya di Indonesia telah adanya vaksin untuk menghindari COVID-19. Kita sebagai Muslim untuk pencegahannya kita harus berikhtiar jasmani dan juga rohani. Kita juga sebagai umat Muslim harus percaya bahwa Allah memberi wabah COVID ini, tentunya Allah juga menciptakan obatnya dan Allah memberi wabah ini kepada kita agar kita selalu bersyukur atas nikmat sehat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Afika dan Teh Aida. Langsung saja masuk ke penutupan. Terima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti acara diskusi hari ini. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.